Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan memperlihatkan sebuah video kesaksian daripada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang sebenarnya dia sedang meninggoy, tetapi dia bangkit kembali dan dia bercerita sempat bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saudara, saya akan bagi beberapa sesi kesaksian ini agar saudara bisa mengikuti ya, dan menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi saudara-saudara seiman untuk kita tetap kuat iman kita di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, langsung saja kita lihat kesaksian daripada hamba Tuhan ini. Selamat menyaksikan. Malam hari ini kalau kita bertemu bahwa ini semuanya karena kasih Tuhan. Youth Meeting ini Tuhan pakai untuk kita saling memberkati satu sama yang lain. Saya bersyukur bahwa saya hidup hanya karena kasih Tuhan. Saya hidup hanya karena mujizat Tuhan. Kalau bukan Tuhan Yesus, tidak mungkin saya hidup sampai hari ini. Karena sebenarnya saya meninggal pada tanggal 15 Desember tahun 99, di mana kampus kami, Sekolah Tinggi Teologi Dulos, sama masa yang tidak dikenal. Ketika masa itu masuk, kami mahasiswa tinggal di dalam asrama. Malam hari itu, kami mahasiswa yang tinggal di asrama itu berasal dari setiap daerah-daerah di provinsi di Indonesia. Karena kami dipanggil dari daerah, kami ditampung di asrama, kami disekolahkan, suatu saat kami akan pulang kembali ke daerah kami. Nah, itu panggilan. Sehingga kami yang datang dari daerah pun, kami bukan orang kaya, kami orang-orang yang benar-benar putus sekolah. Makanya sekolah ini, sekolah Alkitab ini, Sekolah Tinggi Teologi Dulos ini, mereka mencari setiap mahasiswa putus sekolah, boleh datang. Ya, jadi akhirnya kami bisa daftar dan kami bisa sekolah. Tapi baru datang sampai di Jakarta dan baru ya, saya juga belum sampai 1 tahun, 1-2 tahun di sini, kampus kami diizinkan memasa pada tanggal 15 Desember tahun 99. Bahwa ketika terjadi peristiwa itu, kami mahasiswa itu tinggal di asrama, jumlah kami sekitar 337 orang. Lalu masa itu masuk, lalu kami yang ditangkap, dua. Satu dari Jogja dan satu saya sendiri. Sehingga malam hari ini saya bersyukur bahwa kalau bukan Tuhan Yesus, tidak mungkin saya bisa bersama-sama saudara-saudaraku. Ya, kita bisa bertemu di Youth Meeting ini. Karena malam hari itu memang sangat luar biasa. Saya jam 7 malam sudah tidur. Menjelang jam 9 malam masih itu masuk. Akhirnya mereka membakar kampus. Lalu teman saya sekitar jam 10 dia masuk kembali ke kampus untuk mencari menyelamatkan ya, membangunkan yang sudah tidur. Dan teman saya datang, dia masuk di kamar dan kasih bangun saya. Lalu saya bangun dari tempat tidur, saya lari dan ikut teman saya ke halaman. Saya lihat gedung sebagian terbakar, semuanya habis. Ada mahasiswa menangis di mana-mana. Saya juga bingung, cuma hanya nangis dan berdoa, ini mau lari kemana? Ya, dalam keadaan bingung, dalam keadaan panik, stres lagi malam hari itu. Lalu saya berkata, Tuhan mau lari kemana? Mau ikut pintu depan? Karena waktu saya berdoa, lihat 2 pintu gerbang itu, masa sudah berpuasa. Nah, sehingga saya bisa berdoa, Tuhan Yesus, malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Saya tidak mencuri, saya tidak bersalah dengan siapapun. Lalu waktu saya berdoa, saya buka mata, masa semakin dekat menuju ke saya. Akhirnya saya lari ke arah kanan, baru 4 langkah bertemu dengan masa. Akhirnya masa itu berteriak, itu ada mahasiswa. Lalu saya lari ke balik arah ke sebelah kiri lagi. Baru 4 langkah bertemu dengan masa. Ya, masa itu berteriak lagi, itu ada mahasiswa. Tuhan, saya mau dibunuh Tuhan. Lalu saya mundur, lari ke belakang kampus kami. Di situ saya masuk dalam satu pergumulan yang luar biasa. Karena pikiran saya larinya ke tembok, pagar kampus kami. Ya itu 3 meter, ini bisa melompat nggak? Sementara saya pendek lagi, nggak bisa melompat. Akhirnya cuma lari keliling pagar dan masa itu kejar saya. Di ujung sana ketemu dengan 2 teman, lalu sama-sama lari tapi mereka di belakang saya. Tiba-tiba 2 teman ini dalam sekejap mereka bisa melompat lewat pagar 3 meter itu dan saya ketinggalan di dalam. Lalu mereka berteriak, teman 2 orang berteriak, Domi keluar, Domingus melompat. Waktu saya lari sambil menjawab, gimana saya mau melompat? Saya pendek begini nggak bisa. Dan di ujung kampus kami di sana ada pagar kawat duri.
lalu saya buka pagar kawat duri itu, lalu saya merayap keluar. Setelah keluar sampai luar pagar, masa di belakang, waktu mereka parangnya kena kawat durinya. Itu kalau kena di paha saya mungkin putus. Akhirnya masa itu mereka berkata, mahasiswa ini sudah sampai di luar lingkungan masyarakat, di luar pagar. Kita nggak bisa kejar mereka lagi. Lebih baik kita masuk kembali ke kampus. Kita cari mahasiswa yang lain. Lalu masa itu masuk kembali ke kampus dan saya sudah jalan di lingkungan masyarakat sedekat kampus kami. Dan di sana saya ketemu dengan dua teman tadi. Lalu jalan bersama-sama sambil berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong saya tidak mencuri. Ini kami 3 orang berani serang, paling-paling baku pukul. Selesai berdoa, buka mata, dua teman menghilang. Dan itu pun bertemu dengan masa lagi yang baru turun dari jalan raya menuju ke kampus kami. Akhirnya di sana teman 2 orang ini sudah berpisah dan masa itu bagi 2 kelompok. Akhirnya 2 teman ini mereka lari dan masih itu kejar 2 teman, lalu mereka ditangkap. Akhirnya malam hari itu saudaraku, dan saya lari menuju ke rumah teman. Sampai depan pintu teman, saya ketuk pintu, tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Lalu saya berdoa penyerahan diri yang terakhir. Selesai berdoa, ketuk lagi pintu, berteriak-teriak. Masa dengar ketukan pintu, masa itu alihkan senter ke saya. Lalu mereka lihat saya di depan pintu. Lalu di situ masa menuju ke saya, disitulah saya ditangkap. Nah, ketika saya ditangkap, saudaraku, yang pertama tangan saya diikat pakai tali dari belakang. Yang kedua, kepala saya ditutup pakai kain. Lalu saya dibawa. Waktu saya dibawa sama masa, itu pedang sudah nempel di leher. Berdoa semakin kuat, pedang itu semakin ditekan, darahnya mulai netes. Bagi saya sudah penuh dengan darah. Tiba-tiba karena masa membawa saya, mungkin ada yang emosi, tendang saya jatuh dalam got, nggak bisa bangun. Lalu seorang papa narik saya dalam saluran air itu, diangkat tubuh saya begini. Saya akhirnya pingsan dan selanjutnya tidak sadar lagi.